Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi yang ada pada materi kelas 10 Matematika Wajib. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maida Kistias. Silakan kalau kalian ada di kelas 10 ataupun ingin mengingat materi, silakan kalian saksikan tayangan berikut ini. Jadi nanti kalian akan mempelajari beberapa subbab yang ada di fungsi komposisi, mulai dari konsep fungsi komposisi, terus operasi aljabar, jenis-jenis fungsi, lalu ada fungsi komposisi, dan yang paling akhir ada fungsi inverse. Selamat menyaksikan. Nah, baik. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas mengenai konsep, jenis fungsi, dan operasi aljabar pada fungsi. Untuk konsep, di sini fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pasangan di anggota B. Untuk syaratnya di sini setiap anggota A mempunyai pasangan anggota B, setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Jadi di sini terlihat satu pasangan A tepat satu B, setiap A semuanya memiliki tepat satu B, dan tidak ada yang lebih dari satu pasangan. Untuk notasinya di sini F memetakan dari A ke B, dibaca sebagai fungsi F dari A ke B. Untuk daerah pemetaan di sini dibagi jadi 3, ada domain, ini bagian A ini disebut domain daerah asal, lalu ada kodomain, ini bagian B ini disebut daerah kawan, dan juga ada rank. Rank itu hasil dari pasangan A ke B. Di sini pasangannya dari A ke B berarti ada P, Q, dan R. Lalu jenis-jenis fungsi, di sini ada 4 macam jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi into. Fungsi into adalah ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A. Lalu yang kedua fungsi onto atau surjektif. Setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan di A. Lalu yang ketiga fungsi injektif atau satu-satu. Jika B mempunyai satu pasangan di A, pasangan tersebut hanya satu. Lalu yang keempat fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jika F adalah fungsi injektif dan surjektif, maka dikatakan berkosordensi satu-satu. Selanjutnya di sini kita masuk ke operasi aljabar fungsi. Untuk operasi di sini ada 4 jenis, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang pertama, kita di sini untuk yang penjumlahan terlebih dahulu. Misal, kita punya dua fungsi f tambah g dalam kurung x, maka disebutkan sebagai fungsi fx ditambah fungsi gx. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x plus 2, dan fungsi gx sama dengan x pangkat 2 min 4. Dan di sini tentukanlah nilai dari f plus g. Nah, di sini karena kita hanya menjumlahkan, jadi fokusnya hanya kepada bagian yang senilai. Di sini bisa kalian lihat, nah misalnya nilai x dengan x pangkat 2 itu tidak sejenis. Tapi nilai 2 dan nilai min 4 di sini sejenis. Kenapa disebut sejenis? Karena sama-sama tidak memiliki variabel. Yang satu sama-sama variabelnya x, tapi yang satu memiliki pangkat, yang satu lagi tidak. Baik. Nah, berarti yang bisa kalian jumlahkan di sini hanya bagian yang sejenis. Kita jumlahkan karena x tidak ada temannya atau tidak ada jenisnya, berarti cukup ditulis kembali x. Nah, ini kita keluarkan dulu dari kurung sebelumnya, berarti di sini masih x ditambah 2, di sini masih x pangkat 2 dikurangi min 4. Kita hitung yang sejenis x sama x pangkat 2, karena x pangkat 2 biasanya di depan atau lebih besar, maka kita tuliskan dulu x pangkat 2. Lalu x karena tidak ada temannya, kita lanjutkan dengan tulis x. Selanjutnya 2 dikurangi min 4. Nah, hasilnya di sini berarti sama dengan min 2. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengurangan. Di sini diketahui fungsi fx-nya x pangkat 2 min 3x, fungsi gx-nya x plus 1. Tentukanlah nilai f dikurangi g. Nah, untuk pengurangan hampir sama dengan penjumlahan, yang bisa dikurangi hanya nilai yang sejenis. Tapi sebelumnya, coba perhatikan dulu, di sini ada nilai yang dalam kurung, ada tanda negatif di luarnya, berarti harus diselesaikan terlebih dahulu.
Tanda min di sini nanti akan mempengaruhi dua nilai yang ada di belakang. Kita tuliskan dulu kembali. Di sini ada nilai X pangkat 2, berarti X pangkat 2-nya tetap. Min 3X, min 3X-nya juga tetap. Lalu nah yang ini, min X kali, min dikali X berarti jadi min X. Min dikali plus 1 jadi min 1. Selanjutnya, karena kita sudah keluarkan semua dari kurung, baru kita operasikan. Di sini karena operasinya dikurang, berarti kita operasikan saja. X pangkat 2-nya tetap, min 3X-nya, karena ada 2 nih, ada min 3X dengan min 1X, berarti dia sejenis, berarti boleh dijumlahkan, berarti min 3X dikurangi min X sama dengan min 4X. Lalu min 1, karena nggak ada temennya, berarti tulis kembali, jadi jawaban terakhirnya X pangkat 2 min 4X min 1. Baik, selanjutnya. Nah, operasi selanjutnya di sini perkalian. Kalau operasi perkalian agak berbeda sedikit. Untuk perkalian, cara mengalikannya kamu kalikan satu per satu. Jadi kalau tadi kalian tinggal operasikan yang sejenis, kalau perkalian karena di sini ada dua suku. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, berarti cara menghitungnya kamu kalikan dulu. X dikali X pangkat 2, lalu X dikali dengan X yang di belakang, min 5 dikali X pangkat 2, min 5 dikalikan dengan X. Baik, kita coba. X dikali X pangkat 2 berarti hasilnya X pangkat 3. Lalu min X dikali plus X berarti karena X dengan X-nya ada 2 berarti X pangkat 3. Lalu min 5 dikali X pangkat 2 berarti tuliskan saja jadi langsung min 5 X pangkat 2 lalu min 5 dikalikan dengan X. Nah, min 5 dikalikan dengan X berarti hasilnya min 5X. Kalau sudah, kita gabungkan nilai yang sejenis. Di sini yang sejenis, X pangkat 3 tidak ada, berarti tulis kembali X pangkat 2. Nah, ini ada yang sejenis, X pangkat 2 dengan min 5X, karena sama-sama punya X kuadrat atau X pangkat 2, berarti boleh digabung. Yang satu, 1 dikurangi 5, berarti jawabannya min 4X pangkat 2. Yang terakhir, min 5X, karena tidak ada temannya, berarti tuliskan kembali, jadi jawabannya min 5X. Selanjutnya, operasi yang terakhir yaitu pembagian. Nah, untuk pembagian di sini, berarti kamu bagi atau kamu bagikan dengan nilai yang sama. Tidak boleh berbeda. Kalau misalnya di sini nih, di sini kan soalnya fx sama dengan x pangkat 2 min 4. Gx sama dengan x plus 2. Untuk operasi pembagiannya, yang atas ini nih, kamu tidak boleh langsung x pangkat 2 dicoret x ataupun min 4 dicoret dengan 2. Dia tidak sejenis. Jadi harus membagikan semuanya ini nih, yang atas harus sama dengan yang di bawah. Berarti cara mudahnya, karena ini bentuk kuadrat, berarti kita faktorkan. Berapa nilai yang dikalikan jadi min 4, kalau dijumlah jadi 0, karena di sini x-nya tidak ada, dan nilainya kalau x-nya dikalikan jadi x pangkat 2. Berarti kita dapatkan di sini x dikali x nanti jadi x pangkat 2, x kali plus 2 jadi plus 2x, min 2 kali x nanti min 2x, berarti habis min 2 dikali plus 2 sama dengan min 4. Jadi sudah sama, jadi nilai yang kiri boleh dirubah menjadi nilai yang di kanan. Nah, kalau sudah begini, karena ini sudah ada yang sama, berarti tinggal kamu coret saja. Berarti kalau dicoret, nah yang dicoret yang ini. X plus 2 dicoret dengan X plus 2 karena dia senilai. Berarti jawabannya jadi X min 2. Nah, ini bagian latihan. Boleh kalian screenshot, kalian coba. Nanti hasilnya boleh kalian kirimkan di kolom komentar. Atau kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih. Ini sekian untuk penjelasan materi fungsi kali ini. Jadi kalau kalian sudah melihat dari awal sampai akhir, berarti kalian sudah mempelajari fungsi dari materi fungsi komposisi, inverse, operasi aljabar, dan juga beberapa jenis fungsi. Silakan kalau ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.